Ya pemirsa, dengan nuansa Hari Ibu Sedunia, pertama kalinya Indonesia memiliki Menteri Luar Negeri seorang perempuan. Diplomat asal Semarang, Retno Marsudi dipercaya mengembangkan tugas berat memainkan peran Indonesia di dunia. Dan bertepatan dengan Hari Ibu, kami mendapatkan kesempatan istimewa untuk berbincang dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Selamat siang Bu Retno, salam sehat selalu. Selamat siang Mas Tommy, semoga sehat selalu juga. Alhamdulillah sehat. Ibu Retno, tentu dengan keberadaan Ibu di sini kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya telah meluangkan waktu untuk RCTI dan juga seputar iNews RCTI. Dan dengan profil Ibu sebagai ibu dua anak dan juga nenek dari dua cucu. Tentu dengan kesibukan yang luar biasa sebagai seorang menteri, ini merupakan salah satu tantangan untuk bisa mengemban tugas sebagai seorang nenek ataupun orang tua. Nah, bagaimana cara Ibu untuk membagi waktu Ibu yang bisa menikmati hidup Ibu bersama seorang cucu, bersama cucu dan juga anak-anak Ibu? Intinya Mas Tommy, selalu ada waktu untuk keluarga karena saya kira kita semua tahu bahwa keluarga sangat penting artinya bagi kita semua. Jadi di tengah semua kesibukan selalu ada waktu yang kita harus berikan kepada keluarga. Dan kebetulan saya sekarang sudah ada dua cucu, satu berusia hampir 2 tahun dan satu lagi 2 bulan. Jadi itu menambah kebahagiaan kami sekeluarga. Nah, tentu dengan Mas Tommy. Ya, dengan waktu Ibu bersama cucu terutama nih, apa yang biasa dilakukan oleh Ibu saat berkumpul? Bermain, tentunya bermain ya, terutama untuk yang sudah 2 tahun, bermain, belajar bersama, dan dengan bermain kadang-kadang kita ikut lari sama mereka dan sebagainya, itu tanpa terasa merupakan obat stres juga. Jadi senang sekali. Dan untuk yang 2 bulan, ya baru bisa digendong, baru bisa diajak jalan dengan keretanya, tetapi pokoknya fun dan itu betul-betul bisa menambah semangat dan mengurangi stres. Nah, dapat mengurangi stres, tapi ketika Ibu berangkat ke luar negeri, terutama dalam mengembangkan tugas sebagai menteri, apa yang paling dikangenin Ibu dari keluarga Ibu, terutama cucu-cucu Ibu? Kumpulnya. Kumpulnya ini merupakan hal yang tidak tergantikan, kumpulnya, mainnya, ramenya, ada yang nangis, ada yang naik sepeda, pokoknya hebohnya itu yang membuat kita selalu kangen. Dan bahkan sempat kalau saya baca, Ibu menyempatkan untuk mengantar cucu ke sekolah, seperti itu Bu ya? Iya, jadi pas ada kesempatan, kebetulan yang 2 tahun sedang uji coba sekolah quote unquote, dan di hari terakhir saya sempat untuk sebenarnya bukan mengantar tapi menjemput, mengantar sekolah, dan ternyata dia senang banget diantar oleh mereka. Dia Manggala manggil saya Dati itu dari Yangti karena belum bisa bicara Yangti, jadi memanggil saya Dati Neno Yangti Retno. Jadi dia senang banget. Dan selain cucu Ibu, tentu pihak sekolah pun senang juga menyambut Ibu berada di sana pastinya. Dan tentu Bu, kalau melihat dari kesibukan Ibu sekarang, terutama terkait dengan cucu Ibu yang juga berusia masih kecil, dan kita bicara anak-anak sekarang, ketersediaan vaksin ini juga menjadi salah satu peran penting di tengah pandemi saat ini. Nah, tentu peran Ibu Menteri selama pandemi sangat besar, terutama memperjuangkan ketersediaan vaksin untuk rakyat Indonesia. Apalagi kalau kita bicara kerjasama dengan sejumlah negara, ketersediaan atau aksesibilitas atau keterbukaan vaksin ini menjadi salah satu item atau topik utama yang dibahas. Nah, ada kendala nggak Bu saat membicarakan diplomasi seperti ini? Jadi Mas Tommy, kendala di awal sebenarnya karena adanya ketimpangan besar antara jumlah vaksin yang tersedia dengan permintaan dunia yang sangat besar. Jadi pada saat di awal-awal, vaksin yang tersedia memang masih sangat terbatas. Sementara permintaan dunia tentunya sangat besar. Nah, di awal pandemi kita juga melihat bahwa ketidakpastian juga masih sangat besar. Termasuk apakah masalah uji cobanya akan berhasil, efektivitasnya berapa, kapasitas produksi
produksi berapa dan lain-lain. Jadi semuanya masih banyak ketidakjelasan, plus kalau toh sudah ada produksinya masih terbatas, plus permintaannya sekian besar. Jadi bisa dibayangkan betapa terjadi gap antara permintaan dan ketersediaan. Nah, oleh karena itu kita memutuskan pada saat itu untuk mengambil pendekatan yang sangat komprehensif, baik melalui negara maupun melalui produsen dan juga manufaktur, baik secara bilateral maupun melalui jalur multilateral. Karena saya ingat di satu titik saya juga sempat terbang ke Jenewa untuk bertemu dengan Dirjen WHO. Dan saat ini saya juga menjadi salah satu dari co-chairs COVAX AMC Engagement Group. Nah, kita semua gunakan aset diplomasi kita untuk membuka jalan untuk mendapatkan akses bagi kebutuhan vaksin Indonesia. Selain itu kita juga berjuang, Mas Tommy, selain untuk kebutuhan dalam negeri, kita juga terus berjuang untuk kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. Nah, dari hasil kerja kita semua, alhamdulillah hasilnya cukup baik. Kalau kita lihat, Mas Tommy, per 20 Desember kita sudah memiliki vaksin curah lebih dari 153 juta, sementara vaksin jadi sudah lebih dari 265 juta. Nah, dari semua itu ada yang memang sifatnya komersial, ada yang sifatnya dukungan dari COVAX dan dose sharing dari negara lain. Nah, tadi pagi saya berkomunikasi dengan Pak Menteri Kesehatan. Alhamdulillah per 22 Desember pukul 7.30 pagi hari ini Indonesia sudah dapat mencapai target yang ditetapkan oleh WHO, yaitu memvaksinasi 40% dari total penduduknya. Sekali lagi, rujukannya adalah total penduduknya. Jadi alhamdulillah target WHO minta kepada negara agar dapat memvaksinasi 40% dari total penduduknya di akhir tahun 2021 dan kita sudah dapat melewatinya per 22 Desember. Jadi ini adalah kado buat ibu, seluruh ibu di Indonesia karena kita sudah dapat mencapai target yang ditetapkan oleh WHO. Dan kalau kita lihat apa yang sudah kita capai, Mas Tommy, di dosis pertama sudah 74,23%, di dosis kedua sudah 52,05. Ini kalau kita hitung dari total target populasi. Jadi hitungannya ada yang target populasi, ada yang total populasi. Di total populasi pun kita sudah melebihi target yang ditetapkan oleh WHO. Sekali lagi, alhamdulillah ini kado Hari Ibu kita. Alhamdulillah, dan tentu ini harapannya terus naik apalagi dengan dibukanya program vaksinasi untuk anak-anak umur 6 hingga 11 tahun, Bu, ya. Dan juga Bu Retno, kalau melihat dari highlight besar di tahun 2022 adalah G20, di mana Indonesia menjadi tuan rumah di sini memegang peranan penting, terutama untuk target prioritas yang telah dicanangkan oleh negara atau di anggota G20. Nah, apa target capaian dari forum G20 tahun 2022 ini, Bu? Jadi saya ingin mulai dengan tema kita, karena dari tema itu kemudian kita bisa melihat semua apa yang kita inginkan dari keketuaan Indonesia. Tema G20 kita adalah Recover Together, Recover Stronger. Dan isu inclusiveness akan menjadi roh keketuaan Indonesia. Maknanya adalah bahwa jangan sampai ada yang tertinggal, baik di dalam masing-masing negara maupun di dalam hubungan antar negara. Nah, dalam kaitan inilah Indonesia memberikan perhatian terhadap kepentingan negara berkembang, memberikan perhatian kepada setiap kelompok, termasuk kelompok-kelompok rentan. Karena kita tahu bahwa kesenjangan termasuk untuk isu vaksin masih lebar saat ini. Dan kalau kesenjangan terus terjadi, terutama terkait dengan vaksin, maka kita tidak akan dapat keluar dari pandemi ini. Dan hal lain yang ingin dilakukan Indonesia selama keketuaannya adalah menjadi katalis bagi terwujudnya kerjasama yang konkret di dalam konteks G20. Bapak Presiden beberapa kali mengatakan bahwa kita harus bekerja untuk mencapai hasil yang konkret. Dan prioritas kita 3, Mas Tommy. Pertama adalah memperkuat arsitektur kesehatan global. Kemudian yang kedua melakukan transisi energi, karena ini sangat penting artinya dalam konteks climate change juga. Dan yang ketiga adalah transformasi
transformasi digital, termasuk tentunya keberpihakan kita terhadap UMKM dan perempuan. Jadi sekali lagi, inclusiveness ini juga termasuk kaum perempuan harus terus diperhatikan. Luar biasa. Bu, ini terakhir Bu, pertanyaannya adalah pesan dari Bu Menteri kepada seluruh ibu di Indonesia, terutama di Hari Ibu saat ini. Ibu memiliki peran yang sangat penting karena ibu merupakan sekolah pertama untuk membentuk karakter anak-anak. Dan kemudian kalau kita kumpulkan berarti ibu merupakan sekolah pertama untuk membentuk karakter bangsa. Dan saya kira kita memiliki tanggung jawab untuk terus memberdayakan perempuan, memberikan kesempatan yang setara, karena saya yakin perempuan dapat selalu menjadi bagian dari solusi. Memberdayakan perempuan, memberdayakan bangsa, dan sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh perempuan Indonesia. Perempuan berdaya, Indonesia maju. Perempuan berdaya, Indonesia maju. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan sekali lagi mewakili tim seputar iNews RCTI mengucapkan selamat Hari Ibu untuk Ibu Retno. Salam sehat selalu.